Kita kembali berjumpa dalam program pelajaran Swasabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Tidak terasa saudara-saudara, kita telah tiba pada pembahasan pelajaran Swasabat yang ke-7 dengan judul Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Kejadian 45 ayat yang kelima adalah ayat inti sepanjang pekan ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Johnny, begitulah namanya. Dia adalah seorang pria yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang bernama Joan. Joan bersikukuh untuk meyakinkan polisi dengan identifikasinya bahwa pria yang melakukan pelecehan terhadap dirinya adalah Johnny. Meskipun bukti-buktinya dipertanyakan, namun itu tidak membuat Johnny akhirnya lepas dari jerat dakwaan. Bayangkan saudara, selama 14 tahun Johnny dipenjara untuk sebuah kejahatan yang sama sekali tidak dilakukannya. Namun pada akhirnya Johnny bebas setelah ada bukti DNA yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Joan ingin bertemu dengan Johnny setelah apa yang dia lakukan. Dan tentu saja akhirnya mereka bertemu setelah Johnny dibebaskan. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Johnny? Johnny yang sangat menderita ketika dia berhadapan dengan wanita yang telah menghancurkan hidupnya selama bertahun-tahun itu, apa yang akan dilakukan olehnya? Joan berada di ruangan tersebut menunggu Johnny datang. Dan ketika Johnny datang, mereka saling memandang. Joan hanya bisa tertunduk dan menangis. Apa yang dibuat oleh Johnny? Johnny membungkuk, dia meraih tangan Joan. Dia menatap Joan lalu berkata, "Aku mengampuni." Joan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi. Pria yang sangat dibencinya, bahkan kalau bisa Johnny ini mati aja, tapi sekarang pria ini ada di hadapannya dan berkata, "Aku mengampunimu." Barulah saat itu Joan mengerti apa sebetulnya makna dari anugerah itu. Dan akhirnya Joan dapat sembuh, dia pulih, dan boleh memiliki istirahat yang sesungguhnya. Gambaran kisah tersebut akan membantu kita sepanjang pekan ini untuk melihat apa itu pengampunan dan apa yang bisa dilakukan oleh pengampunan bagi hati manusia yang gelisah. Apakah kalau kita mengampuni seseorang yang sangat bersalah kepada kita sebelum dia bertobat dari kesalahannya, itu berarti kita sedang membenarkan perilaku jahatnya? Kalau kita mengampuni seseorang, apakah itu berarti kita perlu membangun kembali sebuah hubungan yang akrab dengan mereka? Sudah pasti kisah Yusuf sangat familiar di telinga kita. Pada waktunya Yusuf keluar dari penjara. Dia menjadi Perdana Menteri setelah dapat menafsirkan mimpi Fir'aun. Dia sukses. Dia punya keluarga yang sangat berbahagia dengan satu istrinya dan 2 orang anaknya. Bayangkan saudara-saudara, gudang-gudang Mesir penuh terisi dengan makanan sehingga Mesir dapat luput dari kelaparan. Itu semua karena hikmat Tuhan atas Yusuf. Dengan status yang demikian, sangat mudah bagi Yusuf harusnya untuk membalas perlakuan buruk saudara-saudaranya yang membuangnya begitu saja dan melupakannya seolah-olah Yusuf tidak pernah ada di dunia ini. Tapi Yusuf memilih untuk memaafkan mereka, peduli kepada mereka, karena mereka adalah keluarganya. Kehidupan Yusuf mengilustrasikan kuasa pengampunan. Di sepanjang kehidupannya, dia dapat dengan mudah memelihara kemarahannya terhadap saudara-saudaranya, kepahitannya terhadap saudagar yang telah membuatnya menjadi budak, atau mungkin dendam terhadap Potifar. Namun, tidak ada satu petunjuk pun dari sifat negatif ini yang ada dalam kehidupan Yusuf. Yusuf adalah satu contoh yang luhur dari apa itu kasih karunia dan pengampunan. Kisah Yusuf memberikan pengertian kepada kita bahwa hidup dalam tuntunan Allah bukan berarti kita lepas dari yang namanya penderitaan, kesulitan, bahkan pelecehan. Namun pilihan untuk memaafkan mereka yang membuat kita menderita, sulit, bahkan melecehkan kita, sudah pasti dapat kita lakukan seperti Yusuf melakukannya. Pengampunan dapat mengubah kita. Itu dapat membebaskan kita dari perbudakan kebencian. Hati Yusuf dipenuhi dengan pengampunan sebelum saudara-saudaranya sempat meminta pengampunan itu.
Karena Yusuf telah merasakan Allah punya satu tujuan dalam kehidupannya. Saudara-saudaranya menderita selama bertahun-tahun karena rasa bersalah atas tindakan mereka. Mereka disiksa oleh ingatan terhadap tatapan Yusuf yang terakhir kali adik mereka ketika mereka membawa Yusuf ke tempat perbudakan. Sebagaimana halnya Yusuf perlu untuk mengampuni, mereka juga membutuhkan pengampunan. Karena pengampunan akan mempermudah proses penyembuhan dalam hubungan yang terputus. Terima kasih saudara telah bergabung bersama program Sekolah Sabat 5 Menit Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng Jakarta. Jangan lupa esok kita kembali bertemu dalam program ini. Bagikan channel ini kepada siapa saja yang saudara rindu untuk bagikan, agar berkat-berkat itu juga tersalur bagi mereka semua. Tuhan Yesus memberkati.